Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Usman Maulana dengan NIM 202038842008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linear. Untuk lebih jelasnya, sistem persamaan linear. Untuk sistem persamaan linear adalah susunan persamaan linear yang terdiri atas sejumlah persamaan yang terbatas berhingga dengan sejumlah variabel-variabel tertentu. Nah, di dalam penyelesaiannya ini, kita mau mencari variabel yang memenuhi sistem persamaan ini secara bersama. Nah, persoalan yang muncul adalah komposisi dari SPL ini, sistem persamaan linear ini, ketika diselesaikan, tidak semuanya dapat diselesaikan dengan cara biasa. Nah, yang menjadi faktor yaitu kita akan kesulitan kalau koefisien-koefisiennya itu berupa pecahan, atau kita akan sulit yang melakukan yang namanya OBE. Nah, selanjutnya kita akan kesulitan ketika kita melakukan yang namanya substitusi. Nah, karena kita di sini susah menggunakan yang namanya cara biasa, maka disinilah kita butuh yang namanya metode numerik atau komputasi numerik. Nah, selanjutnya kita masuk ke metodenya. Nah, metode di sini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Nah, yang mana SPL ini dibawa ke dalam bentuk matriks, kemudian diselesaikan dengan metode-metode khusus. Yang mana untuk metode langsung itu ada metode eliminasi Gauss, metode Cramer, metode Gauss-Jordan, dan dekomposisi LU. Kemudian untuk metode langsung itu atau lebih dikenal dengan metode literasi, ada metode literasi Jacobi, literasi Gauss-Seidel, dan metode SOR, Successive Overall Relaxation. Nah, jadi intinya kalau analitik di sini kita akan gunakan cara-cara biasa saja seperti eliminasi dan substitusi dengan menggunakan yang namanya teknik-teknik penjabaran. Nah, sedangkan kalau di numerik kita akan gunakan yang namanya metode langsung dan tidak langsung seperti yang saya jabarkan ini. Adapun bentuk umum dari sistem perlamian itu sendiri, yang sering kita jumpai pada umumnya itu seperti yang pertama ada sistem persamaan linear dua variabel atau SPLBB, mana bentuknya itu AX ditambah B sama dengan C, atau BX ditambah Y sama dengan R, ataukah A1X ditambah B1Y sama dengan C1, dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, sedangkan untuk bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel itu ada AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, kemudian EX ditambah FY ditambah GZ sama dengan H, begitu juga dengan IX ditambah JY ditambah KZ sama dengan N, ataukah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, sampai A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Akan tetapi bentuk umum yang akan dibahas dalam hal ini atau dalam metode numerik ini adalah bentuk suatu sistem persamaan linear yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah variabel yang berhingga. Nah, bentuk yang dimaksud di sini adalah A11X1 ditambah A12X2 ditambah A1NXM sama dengan D1, kemudian A21X1 ditambah A22X2 ditambah A2NXN sama dengan BN, sampai ke AN1X ditambah AN2X2 ditambah dan seterusnya AN kali N XN sama dengan BN. Sehingga sistem persamaan linear tersebut dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut: AX sama dengan B. Nah, dengan A-nya adalah sebuah matriks N dikali N, sehingga diperolehlah matriks N dikali N-nya itu sebagai berikut. Yang mana X dan B adalah vektor-vektor N komponen, yang mana X-nya itu sama dengan X1 sampai Xn transpose, kemudian B1 sampai Bn transpose. Nah, adapun metode-metode penyelesaian yang tadi saya jelaskan dalam sistem persamaan linear itu salah satunya adalah
eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan yang berbentuk segitiga atas, yakni bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya itu akan bernilai 0. Nah, bentuk segitiga atas ini dapat diselesaikan menggunakan substitusi balik. Nah, untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dari SPL yang diketahui, metode eliminasi Gauss menggunakan sejumlah operasi baris elementer akan digunakan. Yang pertama, aturannya itu kita menukar posisi dua buah persamaan atau dua baris matriksnya. Kemudian kita menambah sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain atau baris lain, kemudian mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstanta tetap 0. Nah, sedangkan untuk algoritma dalam metode Gauss itu adalah yang pertama, eliminasi secara berturut-turut variabel x1, x2, x3 sampai xn dari beberapa persamaannya. Kemudian kita akan masukkan kembali nilai-nilai yang sudah didapatkan ke dalam persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui di antara xn sampai x1. Nah, atau secara umum, misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear sebagai berikut. Berikut langkah-langkah eliminasi Gauss untuk SPL-nya ini adalah pertama ada eliminasi. Nah, untuk eliminasi dari eliminasi x1 dari persamaan kedua, ketiga sampai ke n. Dengan kata lain, kita buat koefisien x1 pada persamaan kedua, ketiga sampai ke n menjadi 0. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan suatu kelipatan persamaan pertama dari persamaan kedua, ketiga sampai ke n. Nah, proses ini dengan mengubah nilai-nilai koefisien x1, a, i, j dan konstanta bi pada persamaan kedua, ketiga dan ke n dengan asumsi a11 tidak sama dengan 0. Nah, definisikan f, i, j atau i, j untuk 2 lebih kecil i lebih kecil sama dengan n. Kemudian yang kedua, kita eliminasi x2 dari persamaan ketiga, keempat sampai ke n. Nah, dengan asumsi A22 itu tidak 0 dengan didefinisikan MI2 sama dengan AI2 dibagi A22 untuk 3 lebih kecil sama dengan I kecil sama dengan N. Atau secara umum, pada langkah selanjutnya eliminasi XK dari persamaan K ditambah 1, K ditambah 2 dan N dengan cara menggunakan kelipatan MIK. Selanjutnya, setelah kita berhasil mengeliminasi variabel-variabel tersebut dengan menggunakan operasi-operasi, kemudian kita dapatkan sistem persamaan linearnya adalah, setelah itu dengan matriks koefisien berupa matriks segitiga atas elemen di bawah diagonal utama itu akan nilai 0. Nah, kemudian tahap yang kedua itu setelah eliminasi tadi ada tahap substitusi. Nah, pada tahap ini kita akan menghitung nilai-nilai xn sampai ke x1. Nah, dari persamaan linear tadi atau dari sistem persamaan linear tadi kita dapat melakukan substitusi mundur sebagai berikut. Nah, dari persamaan terakhir didapat xn sama dengan bn per ann. Nah, dengan memasukkan nilai xn-nya ke dalam persamaan ke n dikurang 1 dikurang xn dikurang 1 sama dengan bn dikurang 1 an dikurang 1 n xn. Nah, secara umum setelah diperoleh nilai-nilai secara umum, setelah diperoleh nilai-nilai xn akan diperoleh x1-nya dengan rumus sebagai berikut. Nah, persamaan di atas dapat digunakan untuk menghitung nilai-nilai xn sampai ke x1 setelah xn-nya ini diketahui nantinya. Nah, kemudian selanjutnya kita beralih ke contoh soal selesaikan sistem persamaan linear di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. X1 dikurang X2 ditambah 2X3 dikurang X4 sama dengan 8. Untuk baris keduanya 2X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 dikurang 3X4 sama dengan min 20. Kemudian baris keempatnya itu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan min 2. Dan baris keempatnya itu X1 dikurang X2 ditambah 4X3 dikurang 3X4 sama dengan 4. Nah, kita ubah ke dalam bentuk matriks augmented, sehingga diperolehlah 1 min 1 2 min 1 min 8 dan seterusnya sampai baris keempat 1 min 1 4 min 3 sama dengan 4. Nah, yang pertama itu kita ubah ke dalam bentuk matriks segitiga atas yang mana diagonal
di bawah diagonal utama itu akan kita ubah ke dalam bentuk nol. Pertama itu B2 baris kedua dikurang baris 2 baris pertama, sehingga akan diperolehlah 0 dikurang 1 itu 2 dikurang 2B1 itu adalah 0, kemudian min 2 dikurang min 2 dikali min 1 itu 0, sampai seterusnya min 20 dikurang 2 dikali min 8 itu hasilnya adalah min 4. Nah, selanjutnya baris ketiga dikurang baris pertama. Nah, untuk baris ketiga ini adalah 1 dikurang 1 sama dengan 0, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian 2 dikurang 2 0, kemudian 0 itu ditambah 1 itu sama dengan 1, kemudian min 2 ditambah 8 itu adalah 6. Selanjutnya itu untuk baris keempatnya ini B4 dikurang B1, sehingga akan diperoleh 0 0 2 min 2 12. Nah, selanjutnya kita tukar atau baris ketiga tadi dengan baris kedua, naikkan baris ketiganya ke baris keduanya. Selanjutnya kita, nah di sini baris keempat ditambah 2 baris ketiga, sehingga akan diperolehlah matriks segitiga atasnya itu diagonal utama itu bernilai 0. Nah, selanjutnya akan kita lakukan substitusi nilai dari x4 nya, mana x4 itu 4 dibagi 2 ini sama dengan 2, kemudian x3 nya itu adalah min 4 ditambah x4 bagi min 1, mana min 4 ditambah x4 nya tadi 2, kemudian dibagi 1 itu sama dengan 2, kemudian x2 nya itu tadi 6, x3 nya x3 dikurang x4 dibagi 2, yang mana dikonsekuensikan itu 6 ditambah 2 dikurang 2 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian x1 nya itu adalah ini min 8 ditambah x2 dikurang 2x3 ditambah x4, sehingga diperoleh hasilnya itu. Jadi penulisannya adalah min 7 3 2 2. Selanjutnya metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini sangat mirip dengan eliminasi Gauss tadi. Pada metode eliminasi Gauss kita berusaha membuat elemen-elemen matriks A di bawah diagonal utama menjadi bernilai 0. Nah, pada eliminasi Gauss-Jordan ini kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama matriks A. Hasilnya adalah matriks tereduksi yang berupa matriks diagonal satuan, atau semua elemen pada diagonal utama itu bernilai 1. Nah, elemen-elemennya lainnya itu adalah bernilai 0. Nah, dengan demikian penyelesaian sistem persamaan linear yang bersangkutan dapat dibaca pada kolom terakhir matriks atau augmentiknya tanpa perlu melakukan perhitungan lagi. Nah, pada eliminasi Gauss kita masih perlu melakukan perhitungan atau substitusi balik untuk mendapatkan penyelesaiannya. Contohnya itu selesaikan sistem persamaan linear. Contoh, selesaikan sistem persamaan linear di bawah ini dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pertama itu kita mengubah ke dalam bentuk matriks augmentiknya, memasukkan eliminasinya x1 dikurang x2, 1 dikurang 1, kemudian ditambah 2 berarti 2, kemudian min x4 berarti min 1, kemudian x1 min 8, dan selanjutnya sampai ke baris keempat. Nah, selanjutnya itu kita lakukan membuat elemen-elemen di bawahnya dengan menggunakan operasi-operasi baris elementer, yakni baris kedua dikurang baris ke1, kemudian baris ketiga kita kurangkan dengan baris pertama, kemudian baris keempat kita kurangkan dengan baris pertama, sehingga akan diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tukar baris keduanya dan baris ketiga sehingga didapatkanlah matriks barunya. Nah, setelah itu
Nah, pada elemen atau baris keduanya ini sudah bernilai nol. Nah, untuk mendapatkan elemen pivot atau identitas nantinya 1, kita bagi 2 baris kedua atau bagi seper 2 sehingga diperolehlah matriksnya 2 dibagi 2, kemudian 1 dibagi min seper 2, kemudian 1 seper 2, kemudian 6 dibagi 2 itu didapatlah 3. Nah, selanjutnya menggunakan operasi dengan B1 sama dengan B1 ditambah B2 dan B3 nya itu sama dengan min B3 sehingga diperolehlah matriksnya seperti ini. Nah, dengan menggunakan selanjutnya dengan menggunakan operasi B1 nya itu sama dengan B1 dikurang 3/2 dikali B3, kemudian itu B2 nya itu B2 ditambah super 2 dikali B3, dan B4 nya itu atau B4 nya B4 dikurang 2/3 sehingga matriks augmentifnya sudah menjadi matriks identitas dengan nilai itu 1, tinggal duanya. Sehingga untuk mengubah duanya ini sehingga menjadi matriks identitas, sekarang kita bagi baris keempat dengan baris kedua dengan operasi baris keempat bagi baris kedua. Kemudian kita lakukan operasi selanjutnya, ini baris pertama ditambah 2 baris keempat, kemudian baris kedua dikurang baris keempat dan baris ketiga dikurang baris keempat sehingga diperolehlah hasil seperti ini matriks identitasnya. Nah, setelah kita melakukan matriks diagonal satuan sehingga penyelesaian sistem persamaan linear di atas dapat dibaca pada bab terakhir, yakni min 7, 3, 2 dan 2. Selanjutnya kita masuk ke pengimplementasiannya dalam MATLAB. Yang pertama itu kita copy terlebih dahulu skripnya, kita kunci, kemudian kita masuk ke MATLAB-nya, kemudian kita pastikan kembali untuk skripnya lagi, kita copy, kemudian kita paste lagi. Nah, kemudian kita running, masukkan metodenya tadi, terus Jordan eliminasi terus dan kemudian enter. Variabel span-nya itu tadi 4, kemudian garis kesatunya tadi 1, min 1, kemudian 2, kemudian min 1, kemudian min 8. Kemudian enter lagi, kemudian masukkan baris keduanya itu tadi mana 2, min 2, kemudian 3, kemudian 3 dan 20 enter. Dan untuk baris kedua tadi 1, 1, 1, 0, 2, kemudian entry untuk baris keempatnya tadi 1, min 1, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 4 lagi, sehingga diperolehlah solusi dari sistem persamaan linear tadi sesuai dengan awalnya 7 min 7, 3, 2, 2. Nah, selanjutnya teori dekomposisi faktorisasi, yaitu yang pertama, suatu masalah yang kita sering hadapi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear AX sekarang ini adalah
perlunya mendapatkan beberapa penyelesaian untuk berbagai vektor B, sedangkan matriks A tetap. Nah, penggunaan metode eliminasi Gauss mengharuskan penyelesaian setiap sistem persamaan linear X sama dengan B secara terpisah untuk setiap vektor B-nya. Nah, dengan menggunakan operasi aritmetika yang pada prinsipnya sama sampai dilakukan proses substitusi balik, suatu proses yang dikenal sebagai faktorisasi LU menangani permasalahan ini dengan hanya berkonsentrasi pada matriks koefisiennya saja A. Nah, jika matriks bujur cangkar A nya ini dapat difaktorkan menjadi A sama dengan LU, dengan L adalah suatu matriks segitiga bawah dan U merupakan matriks segitiga atas, maka kita menyebut hal ini sebagai faktorisasi LU dari A. Nah, contohnya itu kita selesaikan sistem persamaan linear berikut, yakni kemudian kita masukkan matriks koefisiennya dari sistem persamaan di atas, yang adalah 2 1 min 1 5, kemudian 4 1 min 2. Selanjutnya atau pengalinya adalah 1/2, sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2. Setelah membuat nol elemen di bawah Kirchhoff, matriks koefisiennya menjadi 2 4 min 2. Kemudian ini akan berubah dari 1 min 1 5, kemudian 0 min 3 6. Itu matriks segitiga bawah. Kemudian 0 min 7 2, itu garis keempat dikurang 2 garis pertama, sehingga diperolehlah 0 min 7 2. Nah, selanjutnya kita misalkan matriks M1 nya dibentuk dengan menggunakan pengali tadi. Nah, elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1. Nah, kolom pertama di bawah diagonal utama merupakan negatif dari pengali tersebut, sedangkan semua elemen lainnya ini akan bernilai 0. Maka M1 nya itu adalah 1 0 0 min 1/2 1 0, kemudian min 2 0 1. Kemudian akan kita kalikan M1 nya ini dengan A, sehingga akan diperoleh M1 nya seperti ini, 2 4 min 2 0 min 3 6 0 min 3 2. Ternyata diperolehlah ini M1 A nya ini sama dengan A1. M1 dikali A nya sama dengan A1. Maka akan kita perolehlah matriks reduksinya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita kalikan hasil kali. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh matriks yang tereduksinya tadi atau A2 nya, selanjutnya kita akan cari M2 nya. Nah, untuk M2 nya itu kita dapatkan itu atau matriks segitiga atasnya itu adalah 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 min 7 per 3 1. Nah, kemudian kita kalikan M2 nya ini dengan A1 nya tadi. A1 nya tadi itu adalah 2 4 min 2 0 min 3 6 0 min 7 2. Nah, setelah kita kalikan akan diperolehlah hasilnya itu adalah 2 4 min 2 0 min 3 6 0 0 min 12. Nah, dari sini akan ternyata diperolehlah hubungan antara M2 dikali A1 itu sama dengan A2. Nah, dari persamaan satu dan keduanya, sehingga diperoleh M2 dikali M1A sama dengan A2. Nah, kita misalkan M1 ini adalah sebagai inverse dan M2 juga sebagai inverse matriks dari, maka diperolehlah M1 inverse nya itu adalah 1 0 0 1/2 1 0 2 0 1, dan inverse nya ini adalah seperti ini 1 0 0 0 1 0 0 7/3 1. Nah, dari persamaan ketiga ini kita perolehlah M1 inverse dikali M2 inverse dikali dalam kurung M2 dikali M1 dikali A, itu akan sama dengan M1 inverse dikali M2 inverse dikali A2, yang ini menjadi persamaan keempat. Nah, karena M1 inverse dan M2 inverse adalah matriks segitiga bawah, nah, sedangkan untuk M1 inverse M2 inverse juga matriks segitiga bawah juga. Nah,
Sedangkan untuk A2-nya ini merupakan matriks segitiga atas. Nah, jika kita tuliskan berdasarkan definisi NU, maka persamaan keempat ini didapatkan sama dengan NU, atau ruas kanan merupakan faktorisasi NU matriks A. Nah, selanjutnya kita lihat implementasinya dalam MATLAB. Pertama, kita copy scriptnya terlebih dahulu, kemudian akan kita pastikan scriptnya. Di sini kita Ctrl N, kemudian Ctrl V, kemudian lanjut copy scriptnya lagi. Atau karena saya tadi di sini sudah menyimpan filenya, kita open filenya terlebih dahulu. Selanjutnya kita running, kemudian kita masukkan PCN, matriks ke PC-nya itu dengan tanda seperti ini, kemudian representasi tadi 2, kemudian 4, kemudian ini 2. Selanjutnya untuk garis keduanya itu tadi ada 1, kemudian ada 1, kemudian 5. Nah, selanjutnya garis ketiga itu tadi ada 4, kemudian 1, kemudian ini 2. Kemudian kita tutup, kemudian enter, masukkan matriks konstantan tadi, yang matriks konstantan itu ada 6, kemudian ada 0, kemudian ada 2, tutup, kemudian enter, sehingga diperolehlah hasilnya itu sebagai berikut. Nah, untuk N-nya itu adalah 1, 1, atau 0,5, 2, kemudian 2,3. Sedangkan U-nya itu atau matriks segitiga atasnya, sehingga diperolehlah X sama dengan 0,2, 1,2. Nah, selanjutnya kita masuk ke literasi Jacobi. Nah, metode Jacobi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear. Nah, penyelesaian dengan metode Jacobi ini dengan menggunakan cara literasi. Nah, bentuk umumnya ini adalah sebagai bentuk A1 X1, A1 X1 sampai AN sampai 1X1 ditambah AN 2X2 sampai ke N. Nah, konsep metode Jacobi ini adalah kita buat persamaan di atas sehingga X1, X2 dan X3 nya ini berada di sisi kiri persamaan sehingga menjadi bentuk sebagai berikut. Nah, ada pun langkah-langkah dalam penyelesaiannya itu. Yang pertama, kita tetapkan nilai awal masing-masing nilai X1, X2, X3 sampai Xn ini yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi X1 pangkat 0 sampai Xn pangkat 0. Selanjutnya kita lakukan iterasi sehingga diperoleh X1 pangkat 1, X2 pangkat 1 sampai Xn pangkat 1. Nah, selanjutnya kita hitung nilai errornya. Nah, setelah itu kalau nilai errornya lebih kecil dari epsilon, maka iterasi berhenti dengan epsilon X1 pangkat 1 sampai epsilon Xn pangkat 1 merupakan penyelesaian dari persamaan. Sedangkan jika epsilonnya itu lebih besar dari epsilon, maka iterasi akan berlanjut ke iterasi kedua. Nah, contoh 3x ditambah y dikurang 5 sama dengan 5. Kemudian kita akan cek dengan epsilonnya itu 0,001. Nah, persamaan ke atas dapat diubah bentuknya menjadi 5 dikurang y ditambah z dibagi 3 sesuai tadi. Nah, B2B21 nya itu berada di sisi kiri persamaan. Begitupun dengan y nya berada di sisi persamaan. 20 dikurang 4x ditambah 3z
Dan selanjutnya 10 dikurang 2x ditambah 2y bagi 5. Selanjutnya kita lakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai x0 y0 z0 itu sama dengan 0, sehingga iterasinya itu menjadi untuk 5 dikurang y0 ditambah z0 dibagi y itu sama dengan 5/3 atau 1,66. Selanjutnya untuk y1 nya itu adalah 20 dikurang 4 kali x0 ditambah 3 sebelum itu adalah 20/7 atau 2,857. Untuk z1 nya itu adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian akan kita hitung nilai errornya, sehingga akan diperolehlah epsilon x1 nya sama dengan 100%, y1 nya sama dengan 100%, dan z1 nya sama dengan 100%. Karena x1 y1 lebih besar 0, maka iterasi ini akan berlanjut. Selanjutnya kita masukkan iterasi kedua x1, y1, dan z1, sehingga diperolehlah hasilnya itu adalah 1,38 untuk iterasi keduanya x2 nya, dengan nilai hitung errornya itu 20,69%. Untuk keduanya itu hasilnya 2,76 dengan nilai errornya itu 3,45, dan keduanya itu adalah 2,47 dengan nilai errornya itu 19,23. Nah, ternyata pada literasi kedua ini error x2, error y2, dan error epsilon lebih besar epsilon, sehingga iterasi berlanjut ke iterasi selanjutnya sampai diperoleh iterasi x2, epsilon y2, epsilon z2 lebih kecil sama dengan epsilon. Nah, selanjutnya kita lihat penelitiannya dalam MATLAB. Yang pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu, kita masukkan MATLAB-nya, kemudian Ctrl N di sini, kemudian kita pastikan, kita lanjut copy scriptnya, Ctrl C, kemudian kemudian copy kita masukkan matriks A nya itu tadi 1. Nah, selanjutnya kita masukkan matriks A nya tadi mana 3, kemudian 1, kemudian ada min 1, kemudian 4, min 3, selanjutnya 2, min 2, kemudian 5, tutup, kemudian enter. Nah, sehingga diperoleh untuk matriks A nya, sehingga selanjutnya kita masukkan vektor B yang akan diberi, yakni tadi 5, 20, 10, 20, 10, kemudian enter. Nah, sehingga diperolehlah nilainya, dan x1 dan x2 itu semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode Gauss-Seidel. Untuk metode Gauss-Seidel ini merupakan perbaikan dari metode Jacobi tadi. Adapun konsep metode Gauss-Seidel ini kita ubah persamaan di atas sehingga x1 berada di sisi kiri persamaan. Ini x1n plus 1 sama dengan b1 dikurang a 12 x2 dikurang a 13 x3 kurang sampai dan seterusnya a1n, dengan x2 nya dan sampai ke xn nya. Adapun angka-angka penyelesaiannya itu, yang pertama kita tentukan nilai awal x2 angkat 0, itu x3 0, xn 0. Selanjutnya dilakukan iterasi seperti persamaan 1 sehingga diperolehlah x1
pangkat 1, X2 pangkat 1 sampai Xn pangkat 1. Nah, selanjutnya ini akan kita masukkan nilai X1 nya tadi ke persamaan 2 sehingga diperolehlah X2 pangkat 1. Kemudian akan kita masukkan nilai X1, X2, Xn1 pangkat 2 ke persamaan 3 sehingga diperolehlah nilai X3 1 persamaan 1, 2 dan 3 nya. Nah, selanjutnya demikian seterusnya hingga mendapatkan nilai Xn pangkat W1. Selanjutnya kita akan nilai hitung error epsilon X1 pangkat 1 sampai epsilon Xn pangkat 1 itu adalah sebagai berikut. Nah, apabila epsilon lebih kecil sama dengan epsilon maka iterasi berhenti, sedangkan apabila epsilon lebih besar dari epsilon maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua. Nah, contohnya itu seperti contoh tadi dalam iterasi Jacobi, 3x ditambah y dikurang 5 dikurang z sama dengan 5. Kita cek seperti dengan epsilon 0,001 jawab. Nah, persamaan di atas dapat diubah menjadi sesuai tadi. Ubah persamaan di atas berada di sisi X1, X2 nya berada di sisi kiri persamaan sehingga diperolehlah hasil seperti ini. Yang ini akan kita ubah seperti yang tadi sehingga X sama dengan 5 dikurang Y ditambah Z dikurang 3, atau Y sama dengan 20 dikurang 4X ditambah 3Z dibagi 7, Z dan Z sama dengan 10 dikurang 2x ditambah 2y dibagi 5. Selanjutnya kita lakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal y pangkat 0 dikurang z pangkat 0 sama dengan 0 sehingga iterasinya dengan tadi 5 dikurang 0 ditambah 9 dibagi 3 jadi 0 dan 10 sama dengan 0 sehingga diperolehlah 5 dibagi 3 atau 1,67. Untuk y1 nya itu adalah 20 dikurang 4x1 ditambah 3z0 atau 20 dikurang 4 dikali 1,66 tadi ditambah 3 dikali 0 dibagi 7 sampai dikurasinya 1,904. Untuk Z1 nya itu adalah 10 dikali 2x1 ditambah 2y1 dibagi 5 sama dengan 10 dikurang 2. Untuk X1 nya tadi 1,667 ditambah 2 dikali Y1 nya tadi 194 sehingga diperolehlah 2,0954. Selanjutnya kita hitung nilai errornya sehingga yang diperoleh nilai error epsilon 100% atau lebih besar dari epsilon, maka iterasi ini dapat kita masukkan di satu iterasi kedua sehingga diperolehlah nilai dalam 1,3 itu 2,7%, sedangkan di 2,7 dengan 31,15% dan untuk setnya itu adalah 2,41451 dengan error 13,2%. Ternyata ya, pada iterasi kedua ini lebih besar dari epsilon sehingga iterasi ini berlanjut hingga iterasi berikutnya sampai diperoleh kondisi di mana nanti iterasinya ini atau lebih errornya ini akan lebih kecil sama dengan epsilon. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasian ke dalam MATLAB. Pertama itu kita copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian di sini CLC, Ctrl A, kemudian Ctrl V, consider to do save
Nah, kita masukkan matriks koefisiennya tadi 3 1 min 1. Selanjutnya untuk box keduanya 4 7 dan 3. Selanjutnya 4 1 min 2. 2 min 2 kemudian 5. Kemudian enter, sekian matriks konstantanya tadi di 5 50 dan 10 kita tutup. Nah, sehingga diperolehlah hasilnya 90. Iterasi terisinya sampai iterasi ketiga. Baik, mungkin cukup sekian pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Ismail Maulana dari Nah, pada materi sebelumnya saya telah membahas tentang materi sistem persamaan dua. Nah, selanjutnya kita masuk hari ini kita masuk ke materi akar persamaan nonlinear. Akar persamaan nonlinear. Nah, pertama itu kita harus kenali lebih dahulu apa itu persamaan nonlinear. Nah, persamaan nonlinear merupakan suatu persamaan yang tidak mengandung syarat dan memiliki pangkat lebih dari satu atau fungsi polinomial yang pangkatnya itu lebih dari satu. Nah, dan kemudian mempunyai dua variabel yang mana hubungan antara variabelnya ini bentuknya namanya garis lengkung atau bukan lagi garis lurus. Nah, kemudian ketika kita masuk di fungsi-fungsinya ini, maka itu dimulai dari polinomial seperti polinomial berderajat 2, derajat 3, derajat 4 dan seterusnya. Nah, itu merupakan fungsi nonlinear. Kemudian nonlinear lainnya adalah seperti fungsi transenden. Selanjutnya kita masuk ke akar. Nah, ketika kita bicara tentang akar, akar yang dimaksud adalah titik potong yang terbentuk antara kurva dengan sumbu x-nya. Nah, di sini kita sudah masuk APNL, artinya kita akan mencari nilai fx-nya itu sama dengan 0, yang mana di x berapa nilainya itu sama dengan 0. Makanya nantinya kita akan butuh metode pemfaktoran biasa atau metode ABC dan sempurna dan metode polar. Nah, selanjutnya mengapa kita menggunakan metode numerik pada penyelesaian akar persamaan linear? Nah, jawabannya adalah karena tidak semua persamaan itu dapat difaktorkan secara mudah atau tidak dapat diselesaikan secara analitik. Maka dari ini kita akan butuh yang namanya metode numerik. Nah, kemudian adapun metode pencarian akar dalam numerik itu ada dua. Pertama itu ada metode tertutup dan metode terbuka. Nah, untuk metode tertutup itu terbagi menjadi dua metode. Ada metode bagi dua bisection dan metode ekuasi palsi atau sisi palsu. Kemudian untuk metode terbuka itu ada tiga. Ada metode titik tetap, metode Newton-Raphson, kemudian ada metode sekan. Nah, adapun deskripsi masalah dari akar persamaan nonlinear itu yang pertama, penentuan akar-akar persamaan nonlinear di mana akar sebuah persamaan fx sama 0 merupakan nilai x yang menyebabkan nilai fx-nya ini akan sama dengan 0. Kemudian dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa akar-akar penyelesaian persamaan nonlinear ini merupakan titik potong antara kurva fx dengan sumbu x, sehingga diperolehlah bentuknya unit adalah x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama adalah teorema masalah atau suatu rex x a, b, makanya akar bila fa dan fb nya berlawanan atau perlawanan tanda atau fa dikali fb lebih kecil 0, maka
tanda range pada interval A, B terdapat akar. Selanjutnya karena FA dikali FB, jika FA dikali FB lebih kecil, maka pada range X A, B nya tidak dapat dikatakan terdapat akar. Nah, selanjutnya adapun metode-metode dalam menyelesaikan persamaan akar energi. Untuk metode analitik itu ada rumus ABC digunakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada pemfaktoran, kotak sempurna, dan metode Horner. Selanjutnya untuk penyelesaiannya dalam metode numerik itu ada metode tertutup. Nah, metode tertutup ini ada dua, ada metode bagi dua dan metode parsi. Selanjutnya ada metode terbuka, ada metode iterasi tetap, metode multi-function, dan metode singkat. Nah, untuk metode tertutup ini disebut juga sebagai bracketing atau metode tertutup, karena dalam pencarian akar-akar persamaan linear ini dilakukan dalam suatu selang A, B, hanya terdapat satu akar dan memuat satu titik saja. Nah, untuk yang pertama itu dalam metode tertutup itu ada yang namanya metode bagi dua atau biseksi. Nah, adapun prinsip metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada interval A, B. Selanjutnya interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran dicari dapat ditentukan dengan tingkat akurasi tertentu. Nah, untuk algoritma sendiri atau langkah-langkah dalam metode bagi dua atau bisection ini adalah yang pertama, kita definisikan terlebih dahulu fungsi fx-nya. Setelah kita definisikan, kemudian akan kita tentukan ke batas atas dan batas bawahnya. Jika fa dikali fb-nya ini lebih kecil dari 0, dengan syarat FA dan kali FB-nya ini misalnya, kemudian kita akan tentukan nilai toleransinya. Setelah kita tentukan toleransi, kita akan hitung nilai FA dan FB-nya. Jika FA dikali FB-nya ini lebih besar 0, maka proses dihentikan. Nah, bila FA dikali FB-nya ini lebih kecil dari 0, maka prosesnya dilanjutkan. Nah, setelah itu kita akan hitung nilai hampiran akarnya dengan rumus C sama dengan A ditambah B sama dengan C. Nah, kemudian kita nilai FC-nya. Nah, bila FA dikali FC lebih kecil 0, maka B sama dengan C. Selanjutnya, bila FA dikali FC lebih besar 0, maka A sama dengan C. Sedangkan jika FA dikali FC sama dengan 0, maka akarnya sama dengan C. Nah, selanjutnya bila nilai mutlak B dikurang A lebih kecil E atau iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akarnya. Bila tidak, maka kita ulangi menghitung nilai FC-nya lagi. Nah, adapun contoh soalnya itu yang pertama, misalnya kita diberikan suatu fungsi fx, x kuadrat dikurang 8s ditambah 6 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3, dan skala toleransinya itu 10 pangkat min 10. Nah, buatlah dan simulasikan satu fungsi tersebut dengan mengimplementasikan metode bagi dua. Yang pertama itu kita buka MATLAB terlebih dahulu, kemudian buat file baru. Nah, setelah itu kita masukkan fungsinya. Nah, setelah kita masukkan fungsinya, kita Ctrl N. Setelah Ctrl N, kita copy script yang telah telah kita siapkan tadi. Nah, kemudian pastikan ke dalam editornya. Nah, selanjutnya kita run. Nah, berikan nama di metode bagi dua. Metode bagi dua, kemudian save, kemudian kita enter, masukkan fungsinya, kemudian enter, masukkan batas bawahnya tadi itu 0, kemudian enter, atasnya tadi 3, kemudian skala toleransinya itu 10 pangkat min 10, kemudian enter, maka akan diperolehlah akar atau solusinya itu atau C nya adalah 0,83772. Selanjutnya kita masuk ke bisect, metode regulasi palsi.
Baik, selanjutnya kita masuk ke metode regulasi fungsi. Untuk algoritma regulasi fungsi itu hampir sama seperti tadi metode bisection. Ini yang pertama kita definisikan fungsi fx-nya terlebih dahulu, kemudian akan kita pilih hingga untuk a yang lebih kecil b dan f dikali fb lebih kecil dari 0. Nah, pertama kita ambil interval a atau b, kemudian akan kita tentukan nilai r-nya, kemudian tentukan nilai fa dan fb-nya. Jika tanda fa lebih kecil fb, maka nilai a dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Selanjutnya, jika tanda fa sama fb, maka tentukan nilai awal yang baru. Kemudian akan kita lakukan iterasi dengan rumus sebagai berikut. Bila tanda fx1 sama dengan 0, maka fx1 merupakan akar, dan kita aktifkan proses iterasinya. Sebaliknya, jika tanda fx1 sama dengan lebih besar 0, maka kita ambil a sama dengan x1. Selanjutnya, jika tanda fx1 lebih 0, maka kita ambil b sama dengan x1. Nah, untuk contoh soalnya itu, misalkan kita diberikan suatu fungsi fx x kuadrat dikurang 4x ditambah 6 dengan batas bawah 0 dan batas atas 3, dan garis iterasi itu adalah 10 pangkat min 10. Nah, pertama itu kita buka metode terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita baca terlebih dahulu, kemudian kita save, kemudian Ctrl N. Setelah kita Ctrl N, kita copy scriptnya, kemudian kita pastikan ke dalam editor, kemudian kita run regulasi fungsi, kemudian kita save. Kemudian kita enter, kemudian kita masukkan fungsinya, kemudian masukkan batas bawahnya itu 0, atasnya itu 3, kemudian garis toleransinya itu 10 pangkat min 10. Nah, sehingga akan diperolehlah penyelesaiannya itu 0,837. Selanjutnya kita masuk ke metode terbuka. Nah, metode terbuka ini adalah metode yang menggunakan dua tebakan awal yang tidak melakukan tentang sejumlah nilai. Yang perlu adalah tebakan awal akar, lalu dengan persediaan lelaran. Kita menggunakannya untuk menghitung nilai hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru itu mendekati akar sejati atau konvergen, atau mungkin juga menjauhnya atau divergen. Nah, bentuk umum persamaan lelaran metode terbuka itu adalah x ditambah 1 atau g x r, atau r-nya 0, 1, 2, 3, dimana dengan tebakan awal nilai x. Nah, kondisi ini berhenti apabila lelarannya ini dinyatakan bila xr ditambah 1 dikurang xr lebih kecil ps. Nah, pertama itu dalam metode terbuka ada yang namanya iterasi tetap, berikut ilustrasi grafisnya. Nah, selanjutnya metode iterasi tetap ini adalah teknik mencari lampiran akar persamaan yang dijelaskan pada babak sebelumnya, tergantung pada kemampuan menentukan interval pengapit akar awal. Hal ini terkadang sulit dilakukan untuk beberapa persamaan tertentu, oleh karenanya diperlukan suatu metode yang tidak memerlukan informasi awal. Salah satu metode demikian adalah metode tetap. Misalkan persamaan fx dengan 0x dengan x lalu bertukar menjadi persediaan lelaran x kita lihat sebagai xr. Nah, setiap penyelesaian persamaan disebut titik tetap g dengan memilih nilai awal sebarang x0, maka kita dapat melakukan iterasi perhitungan hampiran titik tetap fungsi g sebagai berikut. Nah, yang mudah-mudahan konvergen ke akar sejati s sedemikian hingga fx sama dengan 0 dan s sama dengan gx. Nah, untuk iterasi tetap ini disebut juga sebagai iterasi sederhana atau metode langsung atau metode substitusi momentum. Nah, metode iterasi ditetapkan dalam metode yang misalkan x dengan sebagian x-nya yang lain sehingga diperoleh x dengan dx. Nah, adapun dalam metode iterasi itu ada metode teorema kekonvergenan. Nah, misalkan gx dan g aksen x di dalam salang a, b sama dengan s dikurang h, s ditambah h yang mengandung titik tetap s dan nilai awal x0 dipilih dalam salang tersebut. Jika
nilai mutlak G aksen X lebih kecil 1 untuk semua X elemen A, B, maka iterasi X ditambah 1 sama dengan Gx akan konvergen ke X. Nah, pada kasus ini S disebut juga titik atraktif. Nah, jika nilai mutlak G aksen X lebih besar 1 untuk semua X elemen A, B, maka iterasi X disebut divergen dari S. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam selang I S dikurang H, S ditambah H dengan S titik tetap, maka jika 0 lebih kecil G aksen lebih kecil 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen monoton. Nah, sedangkan jika min 1 lebih kecil G aksen S lebih kecil 0 untuk setiap X elemen I, maka iterasi konvergen berosilasi. Selanjutnya, jika G aksen lebih besar 1 untuk setiap X elemen I, maka iterasinya divergen monoton. Selanjutnya, untuk iterasi divergen berosilasi apabila G aksen X-nya itu lebih kecil dari min 1. Nah, metode ini, kesederhanaan metode ini karena pembentukan prosedur sederhananya yang sudah dibentuk sebagai berikut. Pertama, yaitu ubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk X dengan Gx. Kemudian bentuk menjadi prosedur iterasi XR ditambah 1 sama dengan GSR. Kemudian kita carilah di aksen X-nya untuk menentukan konvergenannya. Kemudian terka sebuah nilai awalnya X0 dan masukkan ke dalam aksen X. Kemudian ubahlah bentuknya menjadi prosedur iterasi. Nah, selanjutnya akan kita hitung nilai X1, X2, dan X3 nya berbentuk seperti S, sedemikian hingga Fs berdasarkan S sama dengan Gs. Atau kondisi iterasinya itu adalah bentuk XR ditambah 1 dikurang X lebih kecil epsilon. Kemudian atau bila menggunakan galak relatif lampiran, XR ditambah 1 dikurang XR per XR ditambah 1 lebih kecil delta, dengan epsilon dan delta ditetapkan sebelumnya. Nah, contohnya, carilah akar persamaan fx sama dengan x dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0 dengan metode iterasi ditetap dengan menggunakan epsilon 0, errornya itu ibaratnya 0,0001 dan x0 nya sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya ini terdapat beberapa proses iterasi yang dapat dibentuk. Ini S kuadrat dikurang 2x dikurang 3, kita meneruskan saja S kuadrat dikurang x dikurang 3 kemudian dia plus dalam hal ini didapatkan S nya dari x ditambah 1 atau 2x ditambah 3 pangkat 1/2, atau untuk G aksen X nya diperolehlah 1/2 2x ditambah 3 min 1/2 kali 2 sehingga diperolehlah hasil G aksen X nya atau 1/2x ditambah 3. Nah, selanjutnya karena x0 sebanyak 4, kita ubah G aksen 4 sehingga diperolehlah 1 dikali 2 dikali 4 ditambah 3 0,3015, sehingga didapatlah bahwa ini merupakan konvergen monoton. Nah, atau dalam hal ini Gs nya sama dengan 2x ditambah 3 x ditambah 1 atau x ditambah r itu adalah 2x ditambah 3, kita ambil x0 sebagai 4. Nah, untuk iterasi pertamanya itu adalah x1 sama dengan 2x0 ditambah 3 atau 2 dikali 4 ditambah 3 dibawah 3,33. Dengan xr ditambah 1 dikurang xr yaitu adalah x sama dengan x1 dikurang x0 atau x1 adalah 3,33 dikurang 4 diperoleh 0,68, sehingga iterasinya ini masih lebih besar dari epsilon atau errornya sebagai iterasi dinamiknya. Selanjutnya untuk iterasi kedua itu diperolehlah hasilnya, tinggal kita substitusikan 2x1 2 dikali 0,68 3, selanjutnya x2 dikurang x1 untuk x2 nya 3,18, untuk x1 nya adalah 2,33 sehingga diperhasil 21, yang ini mana ini lebih besar, masih lebih besar dari rho-nya sehingga iterasi dinamikkan. Selanjutnya pada iterasi ke-15 diperoleh akarnya x sama dengan 3, di mana xg atau lebih kecil dari rho-nya, atau
0 lebih kecil dari error epsilon. Nah, ini merupakan contoh tabel iterasinya. Nah, dengan hampiran akarnya X sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke pengimplementasiannya ke dalam F. Pertama, kita copy scriptnya dulu, C, masuk ke website. Pastikan kemudian Ctrl L, kemudian kita masukkan fungsinya, Ctrl C, kemudian menyangkut sip. Kemudian di sini kita undo iterasi titik oke. Set. Dan di sini kita tekan enter untuk lanjut. Kemudian kita masukkan fungsi garisnya. Nilai awalnya 1, kemudian garis di sini atau 10/4 Selanjutnya kita masukkan garis toleransinya 10/4 mm, kemudian enter. Kemudian kita masukkan iterasi maksimalnya tadi itu 100, atau bisa juga 15 di sini. Nah, sehingga di formula tadi iterasi ke-12-nya itu adalah 3. Selanjutnya kita beralih ke metode Little-Thompson. Nah, metode ini merupakan pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode ini dimulai dengan mencari garis simbol kurva pada titik x1, fx1, atau perpotongan garis simbol dengan sumbu x, yaitu x1 ditambah 1 akan menjadi x yang baru. Dengan cara ini dilakukan berulang-ulang atau beriterasi. Nah, telah diketahui bahwa gradien garis kurva adalah kurva pertama dari kurva tersebut, yaitu fx1 x1, sehingga bersama garis simbolnya adalah fx1 dikurangi sama dengan fx1 x1 dikali x1 dikurang x. Garis ini merupakan titik x1 ditambah 1 ke 0, maka didapatlah x1 ditambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi fx1 x1 diperoleh dari fxi ini dibagi fx1, kemudian x1 dikurang xi ditambah 1 sehingga diperoleh xi ditambah 1 xi dikurang fxi sehingga xi ditambah 1 digunakan untuk menafsir nilai akar dari fx dan pendekatan yang lebih baik untuk akar dari fx nya. Adapun algoritmanya itu kita definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya, kemudian temukan harga awal, fv awal x0,
Kemudian tentukan toleransi kesalahannya atau errornya epsilon. Cari turun fungsi fx. Jika f(x) sama dengan, maka nilai epsilon tidak dapat dilanjutkan. Kemudian hitung nilai fungsi fx dan fx dengan menggunakan titik awal. Kemudian hitung nilai xi ditambah 1 menggunakan rumus. Kemudian hitung kesalahannya dengan nilai mutlak x1 ditambah 1 dikurang xi dan bandingkan dengan toleransi kesalahannya. Kemudian jika nilai mutlak xi lebih kecil dari errornya atau kesalahannya, maka dipilih agar persamaan xi ditambah 1. Jika xi ditambah 1 dikurang xi lebih besar dari toleransi kesalahannya, maka iterasi lanjutkan. Sehingga akan persamaannya adalah xi ditambah 1 dan terakhir akan diperoleh. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan salah satu akar dari persamaan tak linear x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurang 5 sama dengan 0 dengan metode Newton-Raphson. Jika diketahui nilai awal x0 sama dengan 1 dan terminal segala nantinya adalah x 0, 1. Untuk penyelesaiannya ini adalah persamaannya x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurang 5, yang artinya fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x kuadrat dikurang 5, sehingga turunnya adalah 5x pangkat 4 ditambah x. Kemudian kita pilih nilai awal x0 nya ini adalah sekurang 1, sehingga toleransi galaknya itu adalah kurang 1. Sehingga untuk formula galaknya itu adalah xi kurang xi kurang 1 dan xi. Kemudian kita lakukan iterasi dengan x0 sembilan 1 dengan rumus xi ditambah 1 dengan xi dikurang xi. Untuk lebih jelasnya kita lakukan iterasi pertama dengan menentukan nilai xi. Karena x0 nya sama dengan 1, maka x0 ini adalah sama dengan f1 sama dengan 1 pangkat 5 ditambah 2 dikali 1 kuadrat dikali 5 sendiri pada 5 kuadrat. Untuk turunan dari f0 nya itu adalah f(1) 5 dikali 1 pangkat 4 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 9. Karena xi sama dengan 0, xi ditambah 1 xi dikurang xi dari fxi, maka x0 ditambah 1 sama dengan x0 dikurang x0 f(0). Diperolehlah x1 nya 1 dikurang min 2 1 ke sehingga diperolehlah x1 dengan 1,11. Sehingga galatnya itu adalah 1,11 dikurang 1 dibagi 1,1 diperolehlah 0,1. Karena xi ditambah 1 dikurang xi masih lebih besar dari toleransi kesalahannya, maka iterasi ini dilanjutkan. Sehingga untuk iterasi kedua sama tadi dengan cara iterasi pertama, kita substitusikan nilai x1 nya dengan nilai fx nya sehingga diperoleh 0,1 karena masih lebih besar dari toleransinya, sehingga kita lanjutkan ke iterasi ketiga. Karena iterasi ketiga karena nilai galat x3 0,0021 nya ini lebih kecil dari 0,1, sehingga iterasi sudah cukup karena sudah memenuhi toleransi galat. Jadi salah satu akarnya adalah 1,09739 untuk x3 nya tadi. Selanjutnya pengimplementasiannya pada dalam slide. Pertama kita copy scriptnya dulu. Kita save option enter, kemudian Ctrl F, masukkan turunannya, masukkan animasi C, kemudian kita pastikan, kemudian save.
untuk mainnya Ctrl C, selanjutnya Ctrl V untuk undo. Di sini save. Selanjutnya untuk metode data enkripsi kita running, kita enter, kita masukkan fungsinya itu get, kemudian enter, kemudian kita masukkan nilai awalnya 1, kemudian masukkan toleransi maksimalnya itu 100. Nilai toleransinya itu adalah 5, sehingga diperolehlah iterasinya itu adalah 3,00. iterasi kelima. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode scan atau telemetri. Nah, untuk metode scan ini merupakan perbaikan dari metode regulasi taksi dan interruption. Untuk prosedur lain metode scan interruption melakukan perhitungan turunan fungsi f(x). Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Nah, modifikasi interruption ini dinamakan metode scan. Nah, berdasarkan gambar dapat kita hitung gradennya adalah fx1 dikurang fxi dikurang 1 dibagi xi dikurang xi dikurang 1. Sehingga metode interruption x rumusnya itu adalah xi ditambah 1 sebenarnya xi dikurang fxi dibagi f aksen xi. Nah, pulihkan f aksen xi ke dalam rumus interruption, diperolehlah persesuaian dalam metode scan xi ditambah 1 xi dikurang fxi dikurang xi dikurang xi dikurang 1 dibagi fxi dikurang fxi ditambah 1. Dalam hal ini diperolehlah dua buah tebakan awal akar yaitu x0 dan xi. X1 kondisi berhenti apabila nilai larang itu nilai mutlak x ditambah 1 dikurang xi dibagi epsilon tegak mutlaknya, atau x nilai mutlak x1 xi ditambah 1 dikurang xi dibagi xi ditambah 1 lebih kecil dari delta atau balat kurang. Adapun untuk algoritmanya itu definisikan fungsi fx terlebih dahulu, kemudian definisikan toleransi errornya dan iterasi maksimum n, kemudian kita masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar yaitu xi dikurang 1 atau x0 dan xi atau x1. Nah, sebaiknya kita menggunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensi pada akar persamaan yang diharapkan. Kemudian kita hitung nilai fxi dikurang 1 dan ke fx0 dan fxi ke fx1. Nah, untuk iterasi i nya sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi ditambah 1. Kemudian iterasi berhenti jika panjang selangnya itu lebih kecil dari epsilon. Kemudian angka akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Kemudian untuk soalnya yang pertama, tentukan salah satu akar dari x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 17 dikurang 6 sama 0. Menggunakan metode scan sampai 9 iterasi, di mana diketahui x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita ketahui fx nya itu sama dengan 4x kuadrat. 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 17 dikurang 6. Nah, untuk iterasi pertamanya itu sesuai dengan algoritma yang tadi, kita ambil x0 nya sama dengan 1 dan x1 sama 0, tinggal kita substitusikan ke dalam bentuk fungsi fx nya, sehingga diperolehlah 4 dikali dengan 1 pangkat 3 dikurang 15 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 17 dikurang 6 sama 42. Kemudian untuk x1 nya itu diperoleh hasilnya 18, sehingga untuk nilai x2 nya ini adalah, untuk berdasarkan rumus scan ini adalah 3 dikurang 18 dikurang
3 dikurang min 1 per 18 dikurang min 42, sehingga diperolehlah hasilnya 1,8. Karena iterasinya ini masih lebih besar dari 0, maka iterasi dilanjutkan. Nah, selanjutnya untuk iterasi kedua sama seperti iterasi pertama tadi, tinggal kita substitusikan, sehingga diperolehlah iterasinya itu 1,84, karena masih lebih besar dari epsilonnya. Kita lakukan sampai iterasi ke 9 nantinya. Nah, selanjutnya kita masukkan hasilnya ke dalam MATLAB. Pertama, copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, kemudian kita masukkan MATLAB-nya. Kemudian di sini Ctrl V, metode scan kemudian masukkan X0 nya, itu X0 nya tadi min 1 dan 193. Nah, sehingga diperolehlah iterasi ke-9-nya itu adalah 1,31904. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Tapi dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Asnur Maulana dengan NIM 20203884202008. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang interpolasi. Nah, untuk gambaran dari materi interpolasi sendiri itu sebagai berikut. Interpolasi sendiri adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik-titik yang diberikan. Nah, yang mana titik-titik ini merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari suatu fungsi yang tidak diketahui, di mana interpolasi ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang teori analitik umum atau hampiran-hampiran. Nah, kemudian tujuan utama mendapatkan polinomial hampiran ini adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya. Nah, dan yang lebih sederhana bentuknya kemudian itu akan mudah diformulasi, yang mana hampiran fungsi yang digunakan sebagai fungsi hampiran ini adalah fungsi polinomial, ada fungsi trigonometrik, dan ada fungsi rasional. Nah, selanjutnya mengapa kita butuh yang namanya metode numerik dalam interpolasi ini? Nah, karena yang pertama itu kita mau membentuk fungsi dari kumpulan titik-titik data yang diberikan. Kemudian kita mau mencari titik data yang diberikan. Nah, selanjutnya dalam menyederhanakan bentuk fungsi yang rumit ke bentuk fungsi yang lebih sederhana, makanya dibutuhkan namanya metode numerik. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang metodenya itu tergantung dari bentuk fungsi yang mau dihasilkan. Misalnya kita akan mencari titik tertentu dengan pendekatan persamaan linear, maka kita akan gunakan yang namanya interpolasi linear. Selanjutnya dalam interpolasi ini ada yang namanya metode interpolasi spline. Nah, metode spline ini terbagi dua, ya, ada spline kuadrat dan spline linear. Selanjutnya ada interpolasi Lagrange, kemudian ada interpolasi polinomial Newton, dan interpolasi kuadratik.
Untuk interpolasi sendiri adalah proses dalam pencarian dan penghitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan, yang mana titik-titik tersebut merupakan hasil dari sebuah eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Nah, fungsi interpolasi ini biasanya dipilih dari sekelompok fungsi tertentu. Salah satunya adalah fungsi polinomial yang paling banyak dipakai. Nah, selanjutnya, tujuan utama mendapatkan polinomial hampiran ini adalah untuk menggantikan suatu fungsi yang rumit dengan fungsi yang lebih sederhana bentuknya dan mudah dimanipulasi. Di antara fungsi-fungsi tersebut adalah seperti fungsi polinomial, trigonometrik, dan fungsi rasional. Nah, adapun deskripsi masalah dalam interpolasi yang pertama, diketahui data seperti yang di samping. Untuk x-nya 935, berapa nilai y-nya. Nah, di sini bisa kita lihat dua kurva, ada kurva dari data ukuran, kemudian ada kurva setelah dilakukan interpolasi. Nah, adapun konsep atau metode dalam interpolasi itu ada interpolasi linier, interpolasi polinomial kuadrat, polinomial Newton, dan Lagrange. Untuk yang pertama itu ada interpolasi linier. Adalah metode untuk menentukan titik-titik antara dari dua buah titik dengan menggunakan garis lurus. Nah, adapun pendekatan yang digunakan adalah persamaan garis lurus yang melalui dua titik P1 x1,1 dan P2 x2,2, yang mana y dikurangi 1 per y2 dikurangi 1 sama dengan x dikurangi x1 sama dengan x2 dikurangi 1, mana nilai x1 ini dikalikan dengan y2 dikurangi 1 x2 dikurangi x1, sehingga nantinya akan diperolehlah y sama dengan yn plus 1 dikurangi n, xn plus 1 dikurangi xn dikali x dikurangi xn ditambah yn. Nah, adapun algoritma dalam interpolasi linear sendiri itu yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu dua titiknya, yakni titik P1 dan P2. Kemudian yang kedua itu kita masukkan nilai x dari titik yang akan dicari dengan x1 lebih kecil dari x dan lebih kecil dari x2. Kemudian yang ketiga itu kita hitung nilai y-nya. Ya, nilai y-nya tadi y sama dengan yn plus 1 dikurangi n, xn plus 1 dikurangi xn dikali x dikurangi xn plus yn. Kemudian yang keempat, kita tampilkan nilai titik baru yang dicari, w, dalam kurung x, y. Nah, untuk lebih jelasnya kita beralih ke contoh soal pertama. Sebuah bola dilemparkan ke atas dari sebuah tempat yang datar, diperoleh data dari tinggi bola setelah t detik sebagai berikut. Untuk waktu t itu, waktunya itu ada 2, 3, 4, dan 5. Untuk tingginya itu 40, 45, 40, dan 5. Nah, berapakah tinggi bola saat waktunya itu 3,5? Nah, yang pertama itu kita cari berdasarkan tadi rumus y-nya. Karena di sini tinggi bolanya itu 3,5, maka kita pakai yang ke 35. Berarti di sini yn plus 1-nya itu adalah 40, kemudian yn-nya itu adalah 45. Nah, kemudian xn plus 1-nya itu adalah 4 dan xn-nya sama dengan 3. Tinggal kita substitusikan sehingga untuk tingginya itu x, untuk t-nya 3,5, kemudian x-nya tadi, xn-nya tadi 3. Berarti kalau kita substitusikan ke dalam rumus ini, nantinya akan diperoleh 42,5, yang mana 40 dikurang 45 sama dengan 5, kemudian 4 dikurang 3 sama dengan 1, kemudian 3,5 dikurang 3 sama dengan 0,5 ditambah 45. Nah, yang mana hasilnya ini adalah 42,5. Jadi tinggi bola saat T 3,5 adalah 42,5. Nah, adapun pengimplementasiannya dalam MATLAB itu sebagai berikut. Yang pertama, kita copy scriptnya terlebih dahulu. Kemudian kita buka MATLAB-nya.
kemudian kita pastikan, kemudian akan kita running, kemudian interpolasi, save, interpolasi linear, selanjutnya kita masukkan nilai X1 nya 3, kemudian X2 nya 4, kemudian Y1 nya 45, kemudian Y2 nya 40, kemudian 3,5 waktunya tadi 3,5, sehingga didapatlah nilai apabila waktunya itu sama dengan 3,5 maka Y nya sama dengan 40,5. Nah, selanjutnya kita masuk interpolasi polinomial. Nah, ada bentuk umum dari interpolasi polinomial itu ada polinomial order pertama, yakni P1 kali X sama dengan A0 ditambah 1, yang mana bentuk umumnya itu sama dengan A0 sama dengan Fx0, kemudian A1 untuk order 2 nya itu P2 sama dengan P1 dikali X ditambah A2X dikurang X0 P1 sampai ke polinomial order N, yang mana bentuk umumnya itu sama dengan seperti pada gambar, yang mana A0 Fx, 0, A1 Fx1 dikurang Fx0, X1 dikurang X0 kali sama dengan Fx1, X0, yang mana A2 nya itu adalah Fx2, X1 dikurang X0 sampai AN. Nah, selanjutnya ke interpolasi kodrat. Nah, dalam interpolasi kodrat ini kita membutuhkan yang namanya minimal 3 titik yang akan kita hubungkan dengan kurva mulus. Nah, apabila terdapat 3 titik data, maka untuk memprediksi nilai suatu titik data digunakanlah polinomial order 2 yang berbentuk Y sama dengan B0 ditambah B1, X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1, yang mana untuk B0 nya itu sama dengan B0 sama dengan B1 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0, B2 itu Y1 dikurang B1 X dibagi B2 dikurang X1, kemudian C1 nya itu Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Adapun algoritma dalam interpolasi kodrat itu, yang pertama kita masukkan 3 titik data, ya P1, P2 dan P3 nya, kemudian kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari dengan X1 lebih kecil X2 dan kecil X3, kemudian step 3 nya itu ditentukan nilai B0, B1 dan B2 nya. Nah, selanjutnya kita hitung nilai Y nya berdasarkan rumus polinomial order 2 tadi, kemudian kita tentukan nilai titik baru yang dicari. Nah, untuk lebih jelasnya kita beri contohannya. Tentukan nilai len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0 dan 4 sama dengan 1,386298 dan 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi kodrat, di mana nilai eksak len 2 sama dengan 0,69311718. Nah, untuk yang pertama itu kita cari X0 nya sama dengan 1, X2 nya sama dengan 4, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, dan X nya itu sama dengan 2. Nah, untuk yang kedua itu, nah selanjutnya kita tentukan B0, B1 dan B2 nya. Untuk B0 itu sama dengan 0, untuk B1 berdasarkan rumusnya tadi, sehingga tinggal kita substitusikan nilai Y1 dikurang Y0 nya itu Y1 nya 1,386,
Y0 nya itu 0, kemudian X1 nya itu sama dengan 4, kemudian X0 nya itu sama dengan 2, sehingga diperolehlah untuk B1 nya adalah 0,462. Sedangkan untuk B2 nya itu tinggal kita substitusikan C1 dikurang B1, kemudian X2 dikurang X1, sehingga nanti akan diperoleh min 0,0518. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan B0 B1 nya, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus interpolasi. Y sama dengan B0 ditambah B1 X dikurang X0 ditambah B2 dikali X dikurang X0 X dikali X1, sehingga setelah kita substitusikan nantinya akan diperoleh Y nya itu sama 0,56584436. Nah, sedangkan untuk mencari galatnya itu adalah kita masukkan nilai eksaknya terlebih dahulu dikurang nilai interpolasinya, kemudian dibagi nilai eksaknya sendiri dikali 100%, sehingga akan diperolehlah 18,4%. Nah, selanjutnya pengumpulan tesnya dalam MATLAB itu yang pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu, kemudian buka MATLAB, kemudian kita Ctrl N file tadi, kemudian pastekan, kemudian CNC di sini, kemudian enter, kemudian di sini akan kita running, masukkan mobil interpolasi kuadrat, save, kemudian masukkan nilai X nya, tadi 2, kemudian X nya sama dengan 1, kemudian 4, kemudian 6, kemudian nilai eksaknya 0,63. Sehingga akan kita peroleh nilainya itu dan nilai errornya itu, untuk nilai itu 0,56 dan seterusnya, dan errornya itu 18,26 sesuai dengan hasil dari manualnya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke interpolasi Newton. Nah, untuk interpolasi Newton ini adalah akan diperlebih dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi apabila diberikan yang namanya banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n. Satu, interpolasi Newton merupakan lanjutan dari interpolasi linier 2 titik dan interpolasi kuadrat 3 titik dengan menggunakan pendekatan selisih terbagi. Nah, untuk penjabaran rumusnya itu adalah B1 nya sama dengan A0 ditambah A1 X0, kemudian B2 nya itu tinggal kita masukkan B1 nya B1 dikali X, kemudian A2 dikali X dikurang X1 dikurang X1, itu dan seterusnya sampai nantinya ke Pn. Nah, selanjutnya adapun algoritma dari interpolasi Newton itu, yang pertama kita masukkan n titik data. Untuk titik data itu nolnya tadi P1, P2, P3 sampai ke Pn. Nah, kemudian kedua kita masukkan nilai X dari titik yang akan dicari, kemudian tentukan A0, A1 dan A2 nya. Untuk A0 nya itu sama dengan fx0, A1 nya sama dengan
sesuai dengan proses polinomial tadi fx1 sudah sampai ke an. Kemudian yang keempat itu hitung nilai y polinom Rn nya, yang mana Pnx sama dengan A0 dikali x ditambah 1 dikali x dikurang x0 ditambah terus sampai an kali x dikurang x0 x dikurang x1 sampai x dikurang xn dikurang x1. Kemudian akan yang terakhir atau yang kelima, tampilkan nilai titik baru yang dicari. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, dalam contoh 2 dan 3, titik data x0 sama dengan 1, x1 sama dengan 4, dan x2 sama dengan 6 digunakan untuk mengestimasi len 2 dengan parabola. Nah, sekarang dengan menambahkan titik keempat yaitu x3 sama dengan 5, y sama dengan 1,609439, hitunglah len 2 dengan interpolasi polinomial order 3. Nah, untuk yang pertama itu kita cari nilai a nya, yang mana x1, x0. Nah, di sini tinggal kita substitusikan untuk x1 nya itu sama dengan 1,386 dikurang fx0 nya itu adalah 0 dikurang x1 dikurang x0 4 dikurang 1 sehingga hasilnya 0,462. Nah, selanjutnya untuk fx2 x interval x2 sampai x1 itu pertama kita substitusikan nilai fx2 nya, kemudian kita substitusikan lagi nilai fx1 nya sehingga dibagi. Untuk nilai x2 nya sama dengan 6, x2 dikurang x1 sehingga hasilnya 2,20273,255. Nah, selanjutnya untuk tetap a1 nya untuk f interval x3 sama x2 itu pertama kita substitusikan nilai fx3 nya 1,609439, selanjutnya dikurangkan dengan fx2 nya 1,791795, kemudian x3 dikurang x2 atau 5 dikurang 6 sehingga dikorelasinya 0,18232160. Nah, selanjutnya untuk nilai A2 nya itu fx2, x1, x0. Yang pertama itu kita masukkan nilai fx2, fx1 nya yang ini, kemudian dikurangkan dengan nilai x1, x0 nya 0,462 dibagi 6 dikurang 1 sehingga dikorelasinya min 0,518731116. Nah, selanjutnya untuk tetap A2 nya fx3, x2, x1. Nah, di sini kita substitusikan nilai fx3, x2 itu 0,18. Selanjutnya akan kita substitusikan nilai x2, x1 nya ini ke dalam sini sehingga diperolehlah min 0,20410950. Nah, selanjutnya untuk A3 nya itu yang mana fx3, x2, x1, x0. Nah, untuk fx3, 2, x1 itu nilainya ini kita substitusikan ke sini, kemudian dikurangkan dengan yang ini fx2, x1, x0, kemudian dibagi 5 fx3 dibagi x0 sehingga korelasinya 0,00786555415. Nah, sehingga diperolehlah untuk nilai A0 nya itu adalah 0, A1 nya sama 0,462, kemudian A2 nya min 0,51 dan A3 itu 0,007. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus yang ini P3 sama dengan A0 dikasih rumus interpolasi order 3, A0 ditambah A1 x dikurang x0 ditambah 2 x dikurang x0 x dikurang x1 ditambah A2 x dikurang x0 x dikurang x1 dikali x dikurang x2 P3x atau polinomial order 3. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai A0 nya, A1, A2 nya dan A3 nya sehingga nantinya akan diperolehlah hasilnya 0,62875. Selanjutnya kita untuk mencari galak atau errornya ini adalah hasil yang ini dikurangkan
Nah, dikurang kemudian dikali 100%, sehingga akan diperolehlah hasilnya. Nah, selanjutnya pengimplementasinya dalam Matplotlib itu yang pertama kita copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C, populasi ini. Nah, karena di sini saya sudah punya filenya, tinggal kita open. Tinggal kita run, masukkan jumlah titiknya, itu 94, kemudian x1 sama dengan 1, x0 sama dengan 0, kemudian 4, satu 1,382, kemudian x3 nya tadi 6, kemudian x3 nya 1,7913, kemudian enter. X4 nya 95, kemudian 1,6094, kemudian enter. Sekian nilai yang akan dienter di X yang akan dipopulasi 2. Nah, sehingga diperolehlah hasilnya X itu 2,0 dan 0,8. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi interpolasi polinomial Lagrange. Nah, interpolasi polinomial Lagrange ini digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1 x, y dan P2 x, y sampai Pn x, yn dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial yang disusun dalam kombinasi direct dan didefinisikan sebagai berikut, di mana dari 1 x dikurang x1 dibagi xy dikurang xj dengan i 0,12 sampai ke n. Nah, perhatikan persamaan polinomial linear berikutnya. P1x sama dengan y0 ditambah y1 dikurang y0 dibagi x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Nah, persamaan tersebut dapat kita atur kembali sebagai berikut, yang mana y0 x1 dikurang x0 dibagi x1 dikurang x0 ditambah y1 dikurang y0 dibagi x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Nah, selanjutnya y0 ini kita kalikan masuk, sehingga y0 dikali x1 dikurang x0 ditambah y1 x dikurang x0 dikurang y0 x dikurang x0 dibagi x1 dikurang x0. Nah, setelah itu kita kelompokkan y0 x1 dikurang x0 ditambah y1 x dikurang x0 dikurang y0 dikali x dikurang x0 dibagi x1 dikurang x0. Nah, setelah itu sehingga diperolehlah hasilnya y0 dikali x1 dikurang x ditambah y1 x dikurang x0, sehingga nantinya akan diperolehlah y0 x1 dikurang x dibagi
X1 dikurang X0 ditambah Y1X dikurang X0 dibagi X1 dikurang X0. Nah, sehingga persamaan polimer ini dapatlah bentuk baru sebagai berikut, atau dapat dijadikan sebagai P1X Fx0 L0x tambah Fx1 L1x. Nah, persamaan bentuk ini dinamakan polinomial Lagrange derajat 2. Nah, selanjutnya bentuk polinomial Lagrange untuk ORDN adalah Pnx sigma I sama dengan 0 sampai n Fx1 L1x sama dengan Fx0 L0 sampai Fxn Ln, di mana L1x sama dengan X dikurangi Sd, X dibagi X1 dikurangi Sd. Nah, selanjutnya persamaan polinomial Lagrange berderajat 2. Nah, untuk rumusnya itu mencari nilainya P2X sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai 2 Fx2 L2x, yang mana rumusnya untuk mencari nilainya itu Fx0 L0x ditambah Fx1 L1x ditambah Fx2 L2x, yang mana untuk L0 nya itu menghasilkan X dikurang S1 dikali X dikurang S2 dibagi X0 dikurang S1 dikali X0 dikurang S2, dimulai dari hasil X dikurang XY XY dikurang XY, yang mana X nya itu adalah X dikurang X1 X2 X1 dikali X dikurang X2 dibagi X0 dikurang X2. Begitu pun hasilnya sampai L1 dan L2 nya, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Nanti lebih jelasnya kita masuk ke algoritmanya. Pertama, masukkan n titik data yang diberikan. Kemudian yang kedua, masukkan nilai X dari titik yang akan dicari. Nah, selanjutnya kita akan hitung nilai X nya atau Pnx I sama dengan 0 sigma sampai n Fxi Lix sama dengan Fx0 L0x ditambah berikutnya Fxn Lnx. Kemudian yang terakhir kita tampilkan nilai titik baru yang dicari. Nah, contoh soalnya itu tentukan nilai LAN 2 berdasarkan nilai LAN 1 sama dengan 0, LAN 4 sama dengan 1,3862944, LAN 6 sama dengan 1,7917595 dengan menggunakan interpolasi Lagrange ORD2. Nah, untuk rumus interpolasi Lagrange ORD2 itu adalah P2X Fx0 L0x ditambah Fx1 L1x ditambah Fx2 L2x. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai L0, L1 dan L2 nya sesuai dengan yang ini tadi. Nah, setelah itu kita akan substitusikan nilai-nilai X0, X1 dan X2 nya, sehingga setelah kita substitusikan akan kita lakukan operasi pengurangan, tambah dan pembagian dan perkalian, sehingga nantinya akan diperolehlah hasilnya 0,565843. Nah, selanjutnya pengimplementasiannya adalah MATLAB. Yang pertama itu kita copy scriptnya terlebih dahulu, Ctrl C. Nah, setelah kita copy kita pastikan, kemudian akan kita run di sini sehingga diperoleh YP nya itu sama dengan 1. Terima kasih.